Setelah malam yang menyenangkan di luar, Diane, seorang pengacara, tiba di apartemennya dan baru menyadari bahwa ia kehilangan ponselnya. Untungnya, seorang pria bernama Alexander menemukannya dan menelepon nomor yang ia simpan sebagai rumah di daftar kontak. Alexander mengakui bahwa ia melihat Diane pergi tanpa ponselnya, tetapi tidak menghentikannya karena ia pikir ini akan menjadi cara yang lebih seru untuk mendekatinya dan mengajaknya berkencan. Sekarang Diane tidak bisa menolak untuk bertemu karena ia butuh ponselnya. Diane belum sempat membalas karena ia melihat bak mandinya meluap, memaksanya untuk segera menutup telepon. Setelah mengurus masalah itu, ia menerima panggilan lain, kali ini dari mantan suaminya yang ingin membahas sebuah kasus yang akan ia tangani untuk firma hukum mereka. Meskipun mereka telah bercerai 3 tahun lalu, Diane dan mantan suaminya masih bekerja bersama, yang tidak pernah mudah karena perbedaan di antara mereka. Mereka telah berdebat soal kasus ini sepanjang hari, dan Diane sedang tidak ingin melanjutkannya, sehingga ia menutup telepon. Alexander meneleponnya lagi dan menyadari bahwa Diane sedang dalam suasana hati yang buruk, yang mendorongnya untuk menjadi pendengar dan membiarkan Diane mencurahkan isi hatinya. Diane terkesan dengan selera humor Alexander, pesonanya, dan betapa mudahnya berbicara dengannya, yang membuatnya memutuskan untuk bertemu keesokan harinya di sebuah kafe. Keesokan sore, Diane datang ke kafe dan akhirnya bertemu langsung dengan Alexander, namun ia segera merasa canggung saat menyadari bahwa Alexander adalah seorang bertubuh kerdil. Alexander menyadari keterkejutan Diane, namun ia tidak tersinggung. Ia mengatakan bahwa ia memahaminya dan mencairkan suasana dengan beberapa lelucon. Setelah Diane mendapatkan kembali ponselnya dan mereka mengobrol sebentar, Alexander memintanya untuk membatalkan semua rencananya hari itu karena ia akan mengajaknya berpetualang. Petualangan itu ternyata adalah terjun payung yang segera diatur oleh Alexander dengan menelepon pilot pribadinya karena ia orang kaya. Diane merasa sangat ketakutan, tetapi Alexander mendorongnya untuk mencoba hal-hal baru dan membuatnya melompat bersama dengannya. Setelahnya, Diane sangat berterima kasih atas pengalaman itu karena ia belum pernah merasakan sesuatu yang seperti ini sebelumnya. Dan keduanya sepakat untuk bertemu lagi. Alexander kembali ke rumahnya, tempat ia tinggal bersama seekor anjing besar, putranya yang bernama Benji, dan pembantu rumah tangga mereka, Monique. Benji mulai merasa lelah dengan Monique karena dia sering tidak mengerjakan tugasnya, atau jika pun dikerjakan, hasilnya buruk. Alexander merasa seharusnya mereka lebih memaklumi karena Monique masih bersedih setelah kehilangan suaminya. Namun Benji menekankan bahwa itu sudah berlangsung selama 5 tahun, tapi Alexander mengabaikannya. Kemudian saat makan malam, Benji memberitahu ayahnya bahwa ia menolak tawaran pekerjaan karena menurutnya tidak cukup bagus. Alexander berpikir bahwa pekerjaan apapun lebih baik daripada tidak ada. Jadi, Alexander tidak keberatan memberikan uang kepada Benji untuk kebutuhan sehari-harinya. Keesokan harinya di kantor, Bruno muncul untuk kembali membahas kasus dengan Diane. Ia ingin mewakili seorang pria licik yang tidak disukai oleh Diane, karena ia ingin firma mereka tetap menjunjung etika. Masih ragu dengan hubungan kerja mereka, Diane meminta Bruno beberapa hari untuk mempertimbangkannya. Setelah itu, Diane menelepon Alexander, yang saat itu sedang mengerjakan proyek perluasan gedung opera. Mereka sepakat untuk pergi bersama nanti. Ketika sekretaris Monique datang untuk mengantarkan beberapa berkas, ia tanpa sengaja mendengar Diane menyebut nama Alexander. Pada malam harinya, Alexander mengajak Diane ke sebuah restoran eksklusif yang tidak banyak diketahui orang. Mereka menikmati makan malam yang menyenangkan bersama, dan ketika Alexander mengantar Diane pulang, pasangan itu berciuman untuk pertama kalinya. Diane dan Alexander mulai sering bertemu, yang membuat Diane merasa lebih percaya diri untuk menghadapi Bruno dan mempertahankan pendiriannya terkait kasus kontroversial mereka. Ia juga menegur Bruno, mengatakan bahwa setelah menjadi istrinya dulu, ia tidak bisa lagi mempercayainya. Bruno menyadari perubahan sikap Diane dan curiga bahwa Diane telah bertemu seseorang, tetapi Diane menyangkalnya. Namun setelah Diane pergi, Corley datang ke kantor Bruno dan memberitahunya nama Alexander. Sementara itu, Alexander dan Benji sedang bermain tenis meja, dan keduanya cukup handal. Setelah selesai, Benji menggoda ayahnya karena terlihat lebih ceria dari biasanya. Dan Alexander pun mengaku bahwa ia telah bertemu seseorang yang membuat Benji senang mendengarnya. Di hari yang sama, Bruno yang diliputi rasa cemburu diam-diam mengikuti Diane ketika ia meninggalkan gedung dan melihatnya masuk ke mobil Alexander. Pasangan itu menghabiskan malam dengan bersenang-senang menari, dan setelahnya, Alexander mengundang Diane untuk menginap di rumahnya, yang langsung ia setujui. Saat mereka sedang berciuman, Diane memperhatikan perbedaan tinggi tubuh mereka yang terlihat jelas di cermin yang ada di kamar Alexander. Diane tak bisa menahan rasa canggung dan ragu saat melihat bayangan perbedaan tinggi tubuh mereka di cermin. Namun Alexander dengan cepat mengambil kendali dan membuatnya fokus kembali padanya. Diane akhirnya bisa benar-benar menikmati momen tersebut, dan mereka menghabiskan waktu yang indah bersama. Keesokan paginya, Alexander harus berangkat kerja lebih awal. Jadi Diane terbangun dan menemukan sebuah catatan darinya serta makanan yang sudah disiapkan. Saat sedang sarapan, ia bertemu dengan Benji, yang menceritakan sedikit tentang hubungan luar biasa antara kedua orang tuanya. Mereka bercerai 10 tahun lalu, tapi perpisahan itu berlangsung secara baik-baik dan mereka masih berhubungan baik hingga sekarang. Diane pun merasa sedikit malu dengan situasinya sendiri. Sementara itu di firma, Bruno memberitahu Corley bahwa Diane sedang berkencan dengan pria bertubuh kerdil, sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Ketika Diane tiba, Corley menggoda Diane tentang pacar barunya, meskipun Diane mengatakan bahwa hubungan itu hanya sesuatu yang santai. Corley juga mengaku tahu bahwa Alexander adalah pria bertubuh kerdil, yang membuat Diane gugup dan mulai mempertanyakan apakah ada yang salah dengan dirinya. Setelah itu, Diane menemui Bruno untuk membahas kasus mereka, dan Bruno mengejeknya dengan menyebutnya putri salju. Ia juga menyindir apakah pilihan kencannya ini hanya bentuk eksperimen. Marah, Diane memintanya untuk tidak mempermalukannya dan mengingatkannya bahwa mereka sudah tidak bersama lagi. Sore harinya,
Alexander bertemu dengan mantan istrinya untuk mengobrol. Saat mereka berjalan di trotoar, seorang pria menabrak Alexander hingga terjatuh dan beralasan bahwa ia tidak melihatnya. Alexander marah dan bertanya-tanya apakah dirinya tidak terlihat, namun ia memilih pergi tanpa banyak bicara agar tidak membuat keributan. Beberapa hari kemudian, Diane pergi berbelanja untuk mencari sweater bagi Alexander. Sayangnya, ia tidak menemukan ukuran yang cocok di toko pakaian dewasa dan akhirnya memutuskan membeli dari toko anak-anak. Ia bahkan menolak tas lucu yang ditawarkan karena ingin memilih pembungkus yang lebih pantas nanti. Sementara itu, Alexander juga sedang menyiapkan kejutan. Untuk ulang tahun Benji, ia memberinya kesempatan wawancara dengan seorang pengembang aplikasi terkenal yang bersedia mendengarkan ide-ide Benji untuk pertimbangan pendanaan. Pada malam harinya, Diane, Alexander, dan Benji makan malam bersama untuk merayakan keberhasilan Benji mendapatkan pekerjaan tersebut. Diane memanfaatkan momen itu untuk memberikan sweater kepada Alexander, yang membuatnya sedikit canggung dan tidak nyaman. Bukan karena ia tidak menyukainya, justru ia sangat menyukainya, hanya saja ia tidak terbiasa menerima hadiah dari orang lain. Dalam salah satu rapat kerja, Alexander harus menghadapi seorang karyawan yang terkekeh saat ia menyuruh mereka untuk berpikir besar. Sama seperti Diane yang merasa lebih percaya diri untuk menghadapi Bruno, kini Alexander juga merasa cukup percaya diri untuk menegur karyawannya. Namun, ia juga memastikan untuk mencairkan suasana dengan sebuah lelucon setelahnya, agar sisa rapat tidak dipenuhi ketegangan dan kecanggungan. Malam harinya, Alexander akhirnya memberanikan diri untuk bertanya kepada Diane kapan ia akan berhenti menyembunyikannya. Ia sudah mengenalkan Diane kepada teman-teman dan keluarganya, namun Diane belum melakukan hal yang sama. Diane bersumpah bahwa ia tidak menyembunyikannya, hanya saja sejak perceraiannya, ia memang jarang bertemu dengan teman-temannya. Kesempatan itu datang saat mereka menghadiri sebuah pameran fotografi bersama. Diane memperkenalkan Alexander kepada ibunya, Nicole, dan ayah tirinya yang tidak banyak bicara karena memiliki gangguan pendengaran. Alexander berhasil memikat mereka semua dengan lelucon-leluconnya selama pameran berlangsung, lalu keempatnya pergi makan malam bersama. Semua orang tampak antusias berbagi cerita, kecuali Diane yang terus-menerus memperhatikan sekelompok orang di meja lain yang menunjuk-nunjuk ke arah Alexander sambil tertawa-tawa. Merasa muak, Diane mendatangi mereka dan menegur langsung atas perilaku mereka, membuat kelompok itu malu dan berpaling. Saat ia kembali ke mejanya, Alexander keluar sebentar untuk menerima telepon. Saat itulah Nicole mengatakan kepada Diane bahwa ia sangat menyukai Alexander. Namun, yang membuat Diane frustrasi, ibunya menggunakan kata-kata yang kurang pantas, seperti membandingkan Alexander dengan anjing kecil yang terlalu bersemangat. Setelah makan malam selesai dan orang tua mereka pergi, Alexander berbicara sebentar dengan Diane dan bertanya apakah ia masih bisa percaya pada hubungan mereka. Diane mengakui bahwa semuanya tidak mudah baginya, karena ia selalu khawatir apakah ia sudah cukup perhatian atau malah tanpa sengaja menyakiti perasaannya. Namun, ia benar-benar ingin terus mencoba dan bahagia bersama Alexander. Beberapa hari kemudian, Alexander mengunjungi Diane di kantornya karena ia ingin melihat langsung tempat di mana Diane bekerja. Coralie menyambut dengan ramah, namun ia terus bersikap sangat tidak sopan dengan membungkuk setiap kali berbicara kepada Alexander dan memberinya segelas air dengan sedotan. Alexander sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu dan memilih untuk mengabaikannya. Tapi hal itu menjadi mustahil diabaikan ketika Bruno datang, tidak melihat keberadaan Alexander, dan langsung duduk di atasnya. Diane tidak punya pilihan selain memperkenalkan mereka satu sama lain. Namun, ia menolak untuk berdebat dengan Bruno di depan Alexander dan membawanya ke ruangan lain. Diane ingin membahas kasus mereka, apalagi setelah mengetahui bahwa Bruno menghabiskan malam bersama hakim. Tapi Bruno hanya terus-menerus mengejek Alexander dan mempermalukan selera Diane dalam memilih pria. Namun Diane tidak tinggal diam. Ia menegaskan bahwa Alexander adalah pria luar biasa dan jika dibandingkan dengannya, Bruno hanyalah serangga. Itu adalah momen berani bagi Diane. Namun, saat ia pergi menonton film bersama Alexander beberapa waktu kemudian, pikirannya terus melayang memikirkan tuduhan-tuduhan Bruno, sehingga ia tidak benar-benar fokus pada film. Alexander menyadari suasana hati Diane yang aneh dan memutuskan untuk melakukan sesuatu. Keesokan harinya, ia menemui Bruno di tengah jalan dan memintanya untuk berhenti mengganggu Diane sambil mengingatkan bahwa mereka sudah tidak bersama lagi. Marah, Bruno mengancam akan menggunakan kekerasan terhadap Alexander. Namun itu tidak cukup untuk membuat Alexander mundur. Bahkan, Alexander siap untuk melawannya. Tetapi Bruno tidak ingin terlihat memukul seseorang yang bertubuh kecil, sehingga ia melarikan diri seperti pengecut. Alexander tetap mengejarnya, dan setelah meminta agar mereka bersikap dewasa, ia justru mengundang Bruno ke pesta yang akan ia adakan pada hari Sabtu, karena ia tahu Diane akan senang melihat mereka bisa akur. Sementara itu, Diane sedang berada di dalam mobil bersama ibunya, ketika akhirnya ia mengaku bahwa Alexander adalah pacarnya, dan bahwa suatu hari nanti ia ingin menikah dengannya. Nicole mengatakan bahwa ia mendukung, namun hal itu tampaknya bohong karena cara mengemudinya yang tiba-tiba menjadi gila menunjukkan bahwa ia panik, bahkan hampir menyebabkan mereka menabrak bus. Pada hari pesta, Bruno datang, dan bersikap sangat sopan. Namun sayangnya Nicole tidak hadir. Monique, seperti biasa, gagal menjalankan tugasnya dengan baik, yang membuat Alexander harus mengambil sendiri beberapa baki makanan dan tisu dari dapur. Namun, kotak tisu itu berada di atas lemari yang sangat tinggi, jadi Alexander harus menumpuk beberapa buku dan sebuah kotak di atas bangku untuk bisa meraihnya. Sayangnya, kotak tersebut tergelincir dan jatuh bersama buku-bukunya, dan kini Alexander tergantung di tepi lemari. Bruno lah yang menemukannya, lalu mengejek sambil berteriak memanggil nama Diane agar datang dan melihat kejadian itu. Tidak ingin dipermalukan di depan Diane, Alexander menantang Bruno untuk menyelesaikan masalah ini seperti pria sejati dengan duel pertandingan tenis meja. Bruno menerima tantangan itu, jadi saat Diane tiba di dapur,
Alexander sudah berhasil diturunkan dan kedua pria itu berpura-pura sedang bersantai saja. Sementara itu, Nicole mengungkapkan kekhawatirannya tentang Diane kepada Philip yang sebenarnya sudah menduga bahwa Diane dan Alexander sedang menjalin hubungan. Philip tidak mengerti mengapa Nicole begitu khawatir karena ia sendiri juga memiliki disabilitas dan mereka berdua tetap bahagia bersama. Namun, Nicole merasa itu tidak sama karena disabilitas Philip tidak terlihat secara fisik. Standar ganda ini membuat Philip kecewa dan terluka hingga ia mengatakan bahwa saat tidak normal di sini adalah Nicole sendiri. Beberapa hari kemudian, Diane berjalan-jalan bersama Alexander dan mereka bertemu seorang anak kecil yang mengenakan sweater yang sama persis dengan yang dibelikan Diane yang secara tidak langsung membocorkan dari mana asalnya. Kemudian di rumah Alexander, ia menjelaskan bahwa ia tidak marah, namun Diane tetap merasa gugup dan malu. Ia tidak mengerti bagaimana Alexander bisa tidak membenci kenyataan bahwa dirinya bertubuh pendek. Alexander pun menjelaskan bahwa ini adalah satu-satunya kenyataan yang ia kenal dan mungkin ia akan membencinya jika sebelumnya ia bertubuh tinggi lalu tiba-tiba menjadi pendek. Diane mengakui bahwa ia merasa dicintai saat bersama Alexander dan bahwa ia sangat ingin hidup bersama tapi ia tidak bisa. Terutama setelah sebelumnya diberi harapan untuk terus percaya pada hubungan mereka. Alexander memutuskan hubungannya dengan Diane dan mengusirnya keluar dari rumah. Setelah perpisahan itu, Alexander berada dalam suasana hati yang buruk dan terus-menerus menyuruh Monique mengerjakan pekerjaan rumah baru setiap beberapa detik. Monique lelah diperlakukan seperti itu, sehingga Alexander akhirnya harus menyedot debu di karpet sendiri. Saat itulah Benji pulang dan menemukannya, lalu mengatakan bahwa Diane tidak pantas membuatnya bersedih seperti ini. Ia mengungkapkan bahwa ia melihat Alexander sebagai ayah yang hebat, sahabat terbaiknya, dan seorang arsitek yang sukses. Bahkan, saat masih kecil, Benji tidak pernah menyadari ada yang aneh pada ayahnya. Ia baru menyadari sikap orang-orang lain ketika ia mulai remaja. Benji tidak pernah membiarkan hal itu mengganggunya, karena hal itu juga tidak pernah terlihat mengganggu Alexander. Namun kemudian Alexander mengakui bahwa selama ini ia memang terluka dan bahwa ia telah berbohong pada dirinya sendiri dan pada Benji agar bisa terus menjalani hidup. Namun Benji menjelaskan bahwa itu bukan kebohongan. Alexander adalah sosok yang kuat dan penuh martabat dan itu sangat berarti bagi Alexander untuk didengar. Sementara itu di firma, Bruno mengejutkan Diane dengan menolak klien pria licik demi menjaga etika kerja mereka. Tapi kejutan kedua muncul, mereka justru akan membela sang istri. Diane awalnya bingung, namun dengan cepat ia menyadari bahwa Bruno kemungkinan besar telah menghabiskan malam bersama si istri. Merasa jijik, Diane meninggalkan Bruno dan kembali memikirkan Alexander yang sangat ia rindukan. Baik Diane maupun Alexander tidak bisa berhenti memikirkan satu sama lain, meskipun mereka enggan mengakuinya. Suatu sore, Diane akhirnya memberanikan diri datang ke rumah Alexander dengan niat untuk bicara. Sayangnya, Alexander sedang tidak di rumah, dan yang menyambutnya justru Benji yang bersikap dingin. Benji mengatakan bahwa Diane sudah cukup menyakiti Alexander dan memintanya untuk pergi dan tidak mengganggunya lagi sebelum mengusirnya. Hancur hati, Diane kembali ke kantor dan harus menghadapi Coralie yang menyindirnya dengan menyebutnya sebagai kerdil emosional. Tiba-tiba, Nicole muncul untuk menghiburnya. Diane merasa bahwa ia harus menemukan Alexander dan menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Ia memutuskan bahwa ia butuh sebuah tindakan besar untuk membuktikan bahwa ia telah berubah dan mengatasi masalahnya. Maka, ia menyewa sebuah pesawat dan melakukan terjun payung tepat di atas gedung opera. Sayangnya, ia justru mendarat di area konstruksi. Namun, Alexander tetap datang menemuinya setelah menyuruh semua pekerjanya pulang. Dia menjelaskan bahwa ia melompat dari pesawat sebagai metafora untuk menunjukkan bahwa ia tidak takut lagi. Ia benar-benar mencintai Alexander, dan kini ia benar-benar siap untuk menjalani hidup sepenuhnya bersamanya tanpa peduli apa kata orang karena ia telah terbebas dari semua prasangka itu. Alexander sempat ragu pada awalnya, tetapi saat Diane terus mengungkapkan cintanya kepadanya, ia akhirnya menerima Diane kembali. Pasangan itu pun berciuman, siap untuk memulai babak baru dalam kehidupan mereka bersama. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.